Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-6 ya, mata pelajaran desain multimedia interaktif. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar apa sih? Aku, Bu, ingat. Boleh, Kita Sahla? belajar user interface Google Sites, Bu. Betul. Kita kemarin belajar user interface Google Sites. Nah, di pertemuan hari ini, Ibu akan mengimplementasikan media pembelajaran Google Sites di materi unsur-unsur multimedia ya. Ibu share screen dulu. Ada ya? Ada, Bu. Oke. Nah, ini adalah Google Sites yang Ibu bikin untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas unsur-unsur multimedia. Jadi, selain kalian menyimak materi mengenai unsur-unsur multimedia ini, kalian juga bisa sekaligus memperhatikan apa saja elemen-elemen yang Ibu gunakan di Google Sites yang kemarin kita udah bahas ya. Di pertemuan hari ini, kita ada bahas unsur-unsur multimedia. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu di sini ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, dan ada materi. Di kompetensi dasar, kita masuk ke kompetensi dasar 3.5, yaitu memahami cara penggabungan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif. Dan 4.5 menyajikan hasil penggabungan unsur-unsur multimedia dalam produk multimedia interaktif. Nah, dari kompetensi dasar tersebut, kita diharapkan mencapai tujuan pembelajarannya, yaitu kalian bisa memahami dan menjelaskan unsur apa saja yang ada di multimedia interaktif. Lalu kalian juga diharapkan bisa menggunakan unsur multimedia interaktif menjadi sajian media interaktif berbasis halaman, dan kalian diharapkan dapat menggabungkan unsur-unsur multimedia ke dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web. Nah, kita masuk ke materi. Di sini materinya ada unsur-unsur multimedia, ada 5 ya. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak kira-kira unsur-unsur multimedia yang 5 ini tuh apa aja? Aku bisa, Bu. Boleh Yolan ya? Ya, ya, yang pertama itu teks, lalu ada audio, gambar, video, dan animasi, Bu. Betul, terima kasih Yolan. Betul ya kata Yolan tadi. Kita di sini bakal bahas 5 unsur. Yang pertama ada teks, yang kedua ada audio, yang ketiga ada gambar, yang keempat ada video, dan yang kelima ada animasi. Nah, kita bahas dulu dari teks. Di sini, di teks, teks itu pasti udah jadi unsur dasar ya di multimedia interaktif yang bisa memberi informasi kepada pengguna. Nah, dalam mempelajari teks ini, ilmu yang berkenaan dengan teks ini disebut dengan tipografi. Penggunaan tipografi dalam sebuah desain ini perlu memperhatikan legibility dan readability. Nah, legibility itu apa sih? Legibility itu adalah bagaimana teks ini bisa dibedakan satu persatu per huruf atau per karakternya. Sedangkan readability ini bagaimana pengguna bisa membaca teks dengan baik gitu ya. Di bagian teks ini ada tingkatan pada tipografi, yaitu bagian judul biasanya ditaruh di tengah dan fontnya besar, sedangkan subjudulnya lebih kecil, lalu ada body text-nya lebih kecil lagi. Yang selanjutnya ada variasi huruf, ini termasuk bold, light, italic, dan sebagainya. Bisa kalian baca nanti ya. Lalu ada penataan baris, yaitu rata kanan, rata kiri, rata tengah, dan rata kiri kanan. Bisa kalian juga pelajari nanti di Google Sites ini. Kemudian kita masuk ke unsur selanjutnya, yaitu ada unsur audio. Nah, di audio ini, menurut Vaughan pada tahun 2011, audio ini merupakan sesuatu yang menghasilkan perbedaan tekanan yang secara signifikan melalui media udara dan dapat menggetarkan indera pendengaran. Suara atau audio ini bisa dibagi menjadi 3 ya, ada percakapan, ada musik, dan ada efek suara atau sound effect. Format file audio itu ada banyak, ada AIF, ada ACC, ada MP3,
WMA, WAV, MIDI, dan OGG. Bisa kalian lihat perbedaannya di sini. Oke. Selanjutnya di unsur yang ketiga itu ada unsur gambar ya, atau image. Nah, unsur gambar ini merupakan media yang bisa menyampaikan informasi secara lebih menarik ya, atau bisa menarik perhatian pengguna. Gambar atau image ini dibagi menjadi dua, ada gambar bitmap dan ada gambar vektor. Nah, kalian pasti sudah tidak asing ya dengan gambar bitmap dan gambar vektor. Ada yang berani menyebutkan perbedaan bitmap dan vektor? Aku, Bu, mau coba. Boleh, Sahla. Nah, kalau dari aku, yang aku tahu ya, Bu, bitmap itu terdiri dari pixel. Nah, kalau vektor itu terbuat dari jalur yang setiap titik membatasi jalur tersebut, Bu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Yolanda mau, Bu. Boleh, Yolan. Kalau gambar bitmap itu biasanya pecah, Bu, kalau misalkan di zoom berkali-kali, tapi kalau vektor itu tidak pecah. Oke, terima kasih untuk Yolan dan Sahla ya. Kita kasih aplaus dulu karena sudah berani menyebutkan perbedaan bitmap dan vektor. Betul kata Yolan dan Sahla tadi. Jadi bitmap itu terdiri dari banyak titik dan kalau di zoom itu biasanya lebih pecah daripada gambar vektor. Ini sudah kita bahas juga di semester lalu ya, jadi kalian pasti sudah paham. Nah, format gambar ini ada banyak ya, ada PIC, ada JPEG, ada GIF, ada PNG, dan sebagainya. Bisa kalian lihat perbedaannya di Google Sites ini. Nah, kita masuk ke unsur selanjutnya. Dari setelah image ini ada video. Video, apa sih video itu? Kalian juga pasti sudah paham ya, sudah tahu video itu kombinasi dari unsur-unsur multimedia yang tadi kita bahas, ada dari penggabungan teks, lalu ada penggabungan dari teks dan audio, begitu juga dengan teks, audio, dan image gitu. Nah, di sini Ibu sudah lampirkan video dari YouTube yang menjelaskan mengenai unsur-unsur multimedia ya, bisa kalian tonton nanti gitu ya. Selanjutnya, kita masuk ke unsur yang terakhir, yaitu ada unsur animasi. Yang kelima, ini ada unsur animasi. Animasi ini sama seperti video, cuma bedanya animasi ini terdiri dari gambar yang bergerak gitu ya. Jadi sekumpulan objek visual yang terus mengalami perubahan per waktu. Di sini juga Ibu sudah lampirkan mengenai penjelasan apa itu unsur animasi dalam unsur-unsur multimedia interaktif. Kemudian ada juga contoh dari unsur animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi yang kalian bisa lihat nanti di Google Sites ini. Nah, mungkin cukup sekian ya pertemuan hari ini. Kita membahas mengenai unsur-unsur multimedia interaktif ya. Seperti yang tadi kita sudah bahas, unsur-unsur multimedia itu ada 5, ada teks, ada audio, ada image, ada video, dan ada animasi. Nah, untuk lebih jelas dan detailnya bisa kalian buka Google Sites yang Ibu berikan linknya ya di grup WhatsApp. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan dulu. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.